Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, tarik napas dulu, baca bismillah. Ini para santri nih, kamu kelas 6. Kalau santri itu jangan juga melihat amal yang diharamkan. Ya, kita juga semua santri, cuma kita sama santri kalong. Ya, walaupun udah tua kan santri juga kan, cuma santri kalong. Kalau dia santri tetap. Murid itu kalau pengen ilmunya berkah, jangan suka melihat pemandangan yang gak layak bagi kita. Contoh, kita lagi belajar, kita akses gambar porno, kita klik, tuh kita lihat adegan-adegan yang gak layak. Padahal kita lagi muta'alim. Dari kedudukan kita sebagai orang yang belajar, masih belajar kepada guru, hilangkan itu. Kalau itu dilakukan, maka keberkahan ilmu, nyangkutnya ilmu dia akan lari. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nurullah, cahaya Allah, la yuhda, tidak akan diberikan petunjuk lima asim kepada orang yang bermaksiat. Jadi ilmu itu, kata Nabi, ilmu itu turun, cahaya. Jadi ilmu itu merupakan cahaya yang terang benderang. Cahaya itu tidak akan mau masuk kepada siapa? Kepada orang yang bermaksiat. Adabul muta'allim. Adab al-muta'allim, orang yang belajar. Kalau kemarin 2 minggu yang lalu kita belajar tentang adab seorang guru. Di antaranya guru itu harus memiliki sifat-sifat yang terpuji, karena ruhnya seorang murid itu lemah, sedangkan ruhnya seorang guru itu lebih kuat daripada muridnya. Jadi seorang guru harus tersifati dengan sifat-sifat yang sempurna, bahwa dengan sifat-sifat yang sempurna itu maka muridnya itu bisa mendapatkan taufik karena sifat-sifat yang baik dari seorang guru. Kemudian seorang guru, ini 2 minggu yang lalu saya jelaskan, tidak boleh tidak seorang guru wajib memiliki sifat yang takwa kepada Allah SWT, mutawadhi'an. Orang guru harus tawadhu, nggak boleh sombong. Kalau gurunya sombong, muridnya nanti gimana? Makanya gurunya nggak boleh sombong. Guru itu harus punya sifat lemah lembut kepada muridnya, dan juga harus bijaksana, tenang, berwibawa. Di sini dikatakan ukuran yang bisa dicontoh oleh seorang muridnya. Dan seorang guru itu harus memiliki kasih sayang kepada murid-muridnya. Dan di samping itu harus suka sama murid-muridnya. Tapi di bab sekarang ini itu kita akan mempelajari tentang adab al-muta'allim. Al-muta'allim di sini adalah orang yang belajar. Kalau mu'allim itu artinya orang yang ngajar. Jadi kalau di sini mu'allim itu adalah guru. Sedangkan bahasa Arabnya mu'allim itu guru. Kalau murid berarti muta'allim. Kalau guru namanya mu'allim. Nah, apa itu adab-adab seorang murid kepada guru? Lil muta'allimi, bagi seorang murid, adabun fi nafsihi, ada beberapa adab. Ada adab-adab fi nafsihi, pada dirinya. Jadi seorang murid mesti punya adab terhadap dirinya sendiri. Wa adabun ma'a ustadihi, seorang murid mesti punya adab, mesti punya adab bersama ketika dia menghadapi gurunya. Jadi murid punya adab kepada dirinya, punya adab, punya akhlak kepada gurunya. Wa adabun ma'a ikhwanihi, dan punya akhlak, punya adab beserta teman-temannya, saudara-saudaranya seperguruan. Amma adabuhu fi nafsihi, adapun adabnya kembali kepada al-muta'allim. Adab seorang murid fi nafsihi, pada dirinya, fakathiratun, maka banyak sekali. Jadi gini, adab seorang murid kepada guru dibagi 3. 1 adab terhadap dirinya, 2 adab terhadap gurunya, 3 adab terhadap teman saudaranya. Jadi ada 3. Dan 3 ini akan diterangkan di dalam kitab ini. Mana yang pertama? Adab seorang murid kepada
kepada dirinya sendiri. Bagaimana seorang murid harusnya beradab? Amma adabu fi nafsi. Adapun adab-adab seorang guru kembali kepada muta'allim. Adab-adab seorang murid fi nafsi pada dirinya fakasiratu. Banyak sekali. Minha di antaranya adab seorang murid kepada dirinya sendiri adalah tarkul ujubi, yaitu tarkul ujubi. Tark artinya meninggalkan, al-ujubi artinya ujub. Ujub itu kesombongan. Jadi seorang murid tidak boleh berlaku sombong, tidak boleh berlaku takabur, tidak boleh berlaku merasa dirinya lebih daripada yang lainnya. Meskipun mungkin dalam pandangan murid-murid yang lain dia pinter, tetapi seorang murid dia tetap harus bersahaja, dia tetap harus memiliki sifat tawadhu, tidak sombong, tidak ujub, tidak takabur. Ini adalah salah satu daripada sifat seorang murid yang sangat menonjol. Apa itu? Di bawahnya nomor 1, di bawah ada tulisan paling garis bawah, al-ujbu huwa isti'dhamun ni'mah. Jadi membesarkan nikmat. Misalnya dia dikasih kepintaran, maka dia tonjolkan, dia besarkan nikmat itu. Ya. Jadi di situ seorang murid itu dia nggak boleh dia menampakkan keujubannya, nggak boleh dia menampakkan kesombongannya terhadap dirinya sendiri. Yang ini gua nih, gua kan belajar udah lama nih, gua biar bagaimanapun lebih pintar dari yang lain. Jadi jangan. Kalau udah ada punya sifat ujub begitu, maka itu yang paling benci. Bahkan Allah SWT murka kepada seorang murid itu. Wa minha, dan diantaranya ada kepada murid kepada dirinya sendiri apalagi at-tawadhu. Jadi harus rendah diri, rendah hati. Bukan rendah diri, kalau rendah diri dia minder itu menghina. Tawadhu itu artinya rendah hati, jangan sombong, hatinya itu tunduk. Hatinya nggak merasa tinggi, walaupun dia mungkin secara ilmu dia lebih pintar dari teman-temannya yang lain, tapi seorang murid itu dia harus merasa dirinya sama dengan yang lainnya, sama seperjuangan, dia merasa rendah, tidak merasa dia lebih tinggi. Ini namanya sifat yang mesti dimiliki oleh seorang muta'allim. Apa itu muta'allim? Seorang murid. Yang kedua, wasidqu, jujur. Kenapa dua ini mesti ada pada seorang murid? Di samping dia pertama, tinggalkan rasa ujub dan takabur. Bagaimana caranya? Tawadhu, rendah hati. Apalagi? Yang kedua, jujur. Berbuat jujur pada diri sendiri. Belajar jujur. Kalau kita jujur kepada diri kita, maka ilmu akan semakin bertambah dan berkah. Tapi kalau kita tidak jujur pada diri kita, jangan harap ilmu itu akan nyangkut di dalam hati kita dan di otak kita. Mengapa? Karena didasari dengan tidak jujur kita kepada diri kita. Orang buat diri kita jadi kita gak jujur, apalagi buat orang lain. Kan gitu. Liyakuna mahbuban, agar menjadi mahbuban, dicintai. Kalau kita tawadhu, kalau kita berbuat jujur, teman-teman yang lain seperguruan, teman-teman yang lain yang kenal sama kita pasti mahbub. Mahbub itu ya artinya dicintai kita. Orang senang sama kita. Kenapa? Contoh, Bang Badri mah orangnya tawadhu banget ya, dan itu udah gitu orangnya jujur banget. Nah, kata-kata itu ternyata bukan satu orang dua orang, hampir semua mengatakan itu, maka berarti sifat yang dimiliki oleh Bang Badri selaku murid, selaku muta'allim itu tersifati dalam dirinya. Dan itu yang menjadi dasar mengapa dia berkah, mengapa dia berhasil, karena punya sifat tawadhu, dia tidak ujub, tidak sombong, dia tidak selalu jujur terhadap dirinya sendiri. Mautuqan, artinya mautuqan itu dipercaya. Jadi kalau dia jujur pasti dipercaya. Nabi Muhammad itu adalah seorang anak muda sebelum diangkat menjadi Rasul, dan setelah diangkat menjadi Rasul dia tetap amin, al-amin, artinya orang terpercaya. Selama hidupnya Rasulullah tidak pernah berbohong. Bayangin coba, selama hidupnya Rasulullah tidak pernah berbohong. Kalau kita lain lagi selama hidup kita lebih banyak bohongnya mungkin daripada jujur. Rasulullah selama hidup sampai dia meninggal dunia dia tidak pernah berbohong. Buktinya adalah ketika dia hijrah dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, dan akhirnya tidak ada lagi tempat dia berdakwah karena semua ruang tertutup untuk dia, bahkan terancam dia akan dibunuh. Maka ketika itu perintah
minta berhijrah. Kemana dia berhijrah? Dia sudah coba berhijrah ke beberapa tempat, ternyata tidak dapat tempat di sana. Kalau kita Taif ditimpukin sampai kakinya berdarah-darah. Ya. Akhirnya dia meminta kepada Allah petunjuk, Allah kasih petunjuk jalan hijrah kemana? Ke kota Yathrib. Dulu belum dirubah, namanya dulu Yathrib sebelum Madinah. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW dia walaupun dia sudah hampir dibunuh oleh orang kafir Quraisy, tapi anehnya orang kafir Quraisy itu masih nitipin barang, nitipin semua barang-barang berharga, takut diculik, takut dirampok di rumahnya, dititipin di rumah Nabi Muhammad. Bayangin coba. Sehingga ketika Nabi Muhammad mau hijrah, dia pesan sama Ali, wahai Ali, ini saya mau berangkat hijrah. Ini semua yang digantung-gantung ini punya si Fulan, ini punya si Fulan. Padahal itu yang Fulan-Fulan itu adalah orang yang memusuhi Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Tapi anehnya dalam hal barang, dalam hal titipan, hanya kepada Muhammad mereka percaya. Luar biasa ya. Ada yang manusia kayak gini. Dimusuhi dalam apa? Bukan karena mereka nggak percaya Rasul. Mereka percaya dengan akidah itu, tapi gengsi. Karena jabatan, keturunan, pangkat, sudah terlanjur tenar, Abu Jahal, sudah terlanjur hebat. Masa dia mau beriman kepada Muhammad yang ponakannya? Lebih dulu Abu Jahal. Jadi sifat kesombongannya ujungnya muncul. Beda sama Abu Bakar, beda sama Umar, beda sama yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita punya sifat tawadhu, rendah hati, kemudian sidik, artinya jujur, kita belajar jujur. Kita dalam belajar memang mesti jujur. Kenapa mesti jujur? Karena kalau kita jujur, mahbuban, orang akan mencintai kita. Bukan lagi mahbuban, tapi mausufan, kita akan dipercaya oleh orang lain. Gitu. Kenapa? Ini dengan sifat sidik kita. Ini kembali kepada sidik. Waminha diantara adab terhadap dirinya seorang murid adalah ayyakuna, bahwa adalah seorang muta'alim, seorang murid itu mesti apa? Waquran, mesti tenang. Bihisyatihi, dalam berjalannya. Jadi kalau jalan itu tenang. Murid itu kalau jalan jangan merasa berusuh. Jalan kayak orang diikutin aja susah, cepat banget gitu. Jangan, jalan itu tenang. Mau ngaji, mau jalan kemana tenang. Naik motor jangan ngetrek. Naik motor jangan kenceng banget. Serapat serobot aja, tahu-tahu nabrak orang. Karena kecerobohan kita. Tapi murid itu harus punya adab terhadap dirinya. Gimana dirinya? Dia mesti tenang. Tenang dalam berpikir, tenang dalam bertindak, tenang dalam bertutur kata. Itu murid. Ya. Godon tarfahu anil nazari ilal muharramat. Godon, artinya godon itu menjaga. Menjaga apa? Menjaga tarfahu, akan penglihatannya, akan pemandangannya, anil nazari, daripada melihat ilal muharramat, kepada hal-hal yang diharamkan Allah. Murid itu kalau pengen ilmunya berkah, jangan suka melihat pemandangan yang gak layak bagi kita. Contoh, kita lagi belajar, kita akses gambar porno, kita klik apa di YouTube tentang apa, seks bebas, semua keluar. Sehingga orang tanpa busana kita bisa lihat satu-satu. Tuh kita lihat adegan-adegan yang gak layak. Padahal kita lagi muta'alim. Cari kedudukan kita sebagai orang yang belajar, masih belajar kepada guru. Hilangkan itu. Kalau itu dilakukan, maka keberkahan ilmu, nyangkutnya ilmu dia akan lari. Nabi Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nurullah, ya nurullah, cahaya Allah, la yuhda, tidak akan diberikan petunjuk lima asim kepada orang yang bermaksiat. Jadi ilmu itu, kata Nabi, ilmu itu turun, cahaya. Jadi ilmu itu merupakan cahaya yang terang benderang. Cahaya itu tidak akan mau masuk kepada siapa? Kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita lagi belajar, jangan kita, ini para santri nih, kamu kelas 6, lagi tahu lagi keluar. Kalau santri itu jangan suka melihat hal yang diharamkan. Ya, kita juga semua santri, cuma kita sama santri kalong. Ya, walaupun udah tua kan santri juga kan, cuma santri kalong. Kalau dia santri tekap, kan santri mungkin. Kita ini mesti bagaimana? Jangan melihat pemandangan yang kurang, yang tidak berkenan, yang dilarang oleh syariat Islam. Seperti begini,
mandang ngintip orang lagi mandi. Ada tetangga kita, bangsanya tetangga kita lagi mandi. Kebetulan ada ruang dari kita, dari rumah kita, ada di samping tangga itu ada loteng, tapi di situ ada bolong, di sono di bawahnya ada sumur, jadi belakang ada tutupnya. Yang ada kalau dia mandi kita lihat gitu. Ngintip dari mulai dia mandi, dia telanjang, nanti dia pakai handuk, nanti dia masuk ke dalam kita intip tiap hari. Ini padahal kita masih belajar, kita masih terus belajar sama guru. Maka jangan pernah itu ilmu masuk ke dalam hati dan otak kita. Gitu aja. Ya. Bisa nggak kita kira-kira begini? Bisa nggak? Bisa. Wa yakuna, bahwa murid itu harus bagaimana? Aminan, dia mesti terpercaya. Jadi seorang murid sebagaimana Nabi, dia selalu terpercaya oleh musuhnya, apalagi para sahabatnya. Musuhnya sekalipun sebenarnya dia sangat percaya sama Nabi. Cuman karena mereka sakit hati, agama nenek moyangnya dia udah ambil sama Rasulullah. Satu persatu para pemuka Quraisy masuk Islam, sehingga Abu Sufyan dan konco-konconya itu malah besar. Kenapa? Muhammad itu anak baru kemarin sore, tahu apa dia? Kita itu orang-orang yang dari dulu menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Hubal itu patung yang paling besar, dia buat dari roti. Kemudian setelah dia buat, kemudian dia kalau dia lapar dia potong kepalanya dia makan. Gitu. Kan orang bodoh gitu, ya, orang bodoh. Nah, ini namanya ada 4 Tuhan mereka itu dilukiskan dalam patung-patung itu. Maka ada 360 patung di samping Ka'bah. Pada saat putus Mekah, pembebasan kota Mekah perang dari Madinah, Nabi berangkat sekitar 10.000 menghantam orang-orang Mekah, tapi tidak ada satupun korban, tidak ada satupun yang dibunuh oleh orang Islam. Semua aman. Bahkan Nabi katakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia dalam keadaan aman. Akhirnya Abu Sufyan nggak bisa lagi dia tidak mengakui keakhlaknya Rasulullah. Akhirnya dia mengatakan, asyhadu annaka ya Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, masuk Islam. Jadi apa juga semua dari adab, apa juga semua dari akhlak. Ya. Kemudian dia seorang murid harus terpercaya sifatnya. Terpercaya. Kalau kita dengarkan, kalau kita bohong sekali, pasti ada potensi kita bohong 2 kali. Bohong 2 kali, kita akan potensi untuk bohong ketiga kali dan seterusnya kita bisa bohong. Lebih sering kita berbohong, maka akan lebih sering kita berbohong. Terus akan berkelanjutan. Maka sekali kita stop bohong, maka apapun boleh hak walau kana murad. Katakan kebenaran itu walaupun pahit rasanya. Bisa nggak kita kira gitu? Ada telepon, handphone. Kebetulan kita nggak mau ngomong sama dia, entah karena kita hutang atau mungkin karena dia tuh kalau ngomong lama banget kalau sudah, ya kan kita sebel nih. Kita nggak angkat, katanya kita nanti bagaimana? Kita bilang mama pegang, angkat, bilang apa lagi nggak ada. Padahal papanya kan di situ. Halo, ya ada Bang Jaya. Bang Jaya habis, cuma contoh doang. Ada Bang Jaya. Bang Jaya nggak ada. Lagi ngapain? Buat siapa ini? Bang Udin. Oh, nggak ada orangnya. Padahal di depannya itu sebenarnya kita sekali berbohong, maka akan ada potensi berbohong berikutnya. Bisa begitu ya? Bisa ditinggal itu? Bisa juga itu. Kecuali musuh, berbohong ini boleh. Kecuali gini, ada orang muslim mau dibunuh sama orang kafir. Dia masuk ke rumah kita. Dia tanya, kamu lihat yang namanya si Abdullah misalnya? Oh enggak, saya nggak lihat. Kenapa dia? Karena dia telah mengobrak-abrik agama saya. Gitu misalnya. Ada lagi dakwah, tapi dimusuhin. Ada lagi dia agama Allah nih. Kita datang kemari enggak pernah kemari dia. Kita bohong. Tapi untuk melindungi umat Islam, saudara kita yang muslim, daripada dia terbunuh, maka kita lindungi, kita bohongnya begitu boleh. Tapi kalau bilang ada janda nggak kemarin? Nggak ada. Lagi saya lindungi jandanya. Waduh, repot.
Wa yakuna aminan, bahwa seorang murid itu memiliki sifat dalam dirinya itu aminan, terpercaya. Ala ma utiyahu, atas ma apa-apa utiyahu yang datang kepada muta'allim, kepada si murid tadi, minal ilmi, daripada ilmu. Jadi kalau dia terpercaya, maka nanti yang datang kepada dia ilmu, berupa ilmu, dia akan kuat datangnya. Kenapa? Dia punya sifat jujur, terpercaya, maka ilmu nyampe ke hati, masuk ke otak, kuat di dalamnya, di dalam otak. Berpuluh-puluh tahun ilmu itu tidak akan hilang. Mengapa? Karena dia memiliki sifat terpercaya, tawadhu, kemudian sidik, benar, dan dia memiliki sifat tarkul ujbi, meninggalkan sombongan. Ini baru satu sifat tuh ya. Makanya ada seorang ulama belajar kepada guru. Dia belajar akhlak, belajar adab 30 tahun. Tapi pada saat dia belajar ilmu, cukup 20 tahun dia kuasai ilmu semua. Mengapa? Adab dulu, baru ilmu. Tidak ilmu dulu, baru adab. Sebab kalau dengan adab, maka ilmu akan masuk ke dalam hati orang yang jujur, orang yang punya adab. Tapi kalau dia pintar, nggak punya adab, orang nggak akan bisa menerima di masyarakat. Betul kan? Ada ustaz sombong, kalau ngomong aja sama dia, sombong banget gurunya itu, kalau ngomong nyakitin mulu, kalau ngomong celetuk, sakit hati muridnya. Misalnya kita muridnya kalau ngomong nggak dijaga sama sekali, lama-lama tuh murid putih. Kenapa? Karena gurunya nggak bisa kita contoh. Kemarin kan saya sudah katakan bahwa seorang guru itu apa? Dia itu wa ayyakuna taqiyan mutawadian. Di samping itu wa ayyakuna waquran liyaqtadabi. Seorang murid, seorang guru harus bijaksana supaya bisa liyaqtadabi, agar bisa diikuti oleh murid-muridnya. Kalau dia bijaksana, ngomongnya enak, tutur katanya enak, tegur samanya enak, murid akan merasa percaya, murid akan merasa nyaman kepada gurunya. Fala yujibu bi ghairi ma ya'rifu, maka seorang murid fala yujibu, jangan pernah menjawab bi ghairi ma ya'rifu, terhadap selain daripada apa-apa yang dia tidak ketahui. Kalau dia nggak tahu, jangan jawab. Maksudnya apa? Saya guru nanya, kita nggak tahu, jangan pernah kita ngomong. Contoh gini, kalau kita nggak ngerti tentang kesehatan, tentang COVID, karena kita bukan dokter, jangan ngomong dari A sampai Z tentang COVID, lalu kita belum pernah belajar sama dokter. Ngomong dari A ngalor ngidul segala macam, padahal dia nggak ngerti tentang COVID. Yang kedua, kalau orang nggak ngerti politik, jangan pernah bicara politik ditawain sama orang yang udah ahli politik. Paham itu? Jadi artinya gini, fala yujibu bi ghairi ma ya'rif. Jangan pernah menjawab terhadap apa yang dia tidak tahu. Kalau dia nggak tahu, jangan jawab, jangan ngomong. Karena apa? Saya nggak ngerti itu masalah politik. Kadang-kadang ada yang ngerti tentang politik, silakan. Saya bukan ngerti, saya sedikit menjawab. Nah, itu boleh. Cuma hanya menambahkan barangkali bisa menjadi pertimbangan. Ini saya ngerti tentang, sedikit saya pernah belajar tentang politik. Nah kalau Pak RW itu, Pak RW Ahmad Dasuki, dia jurusannya SIP, sarjana ilmu politik. Dia boleh bicara politik karena dia memang jurusannya politik. Kalau saya apa? MA, Master Agama, itu saya jurusannya apa? Doktor tafsir. Saya bicara tentang tafsir, bicara politik, saya nggak paham. Kenapa? Bukan ahli politik, gitu. Paham nggak? Nah gitu. Kalau nanya politik sama RW Dasuki itu. Nah, gitu. Jadi fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kamu ahla dzikri, kepada ahlinya. Paham nggak? Nah, kalau nanya tentang peraturan pemerintah, misalnya di kecamatan, nanya sama Pak Dasuki, baru nyambung. Coba kalau saya nanya, misalnya saya nanya sama siapa? Sama dia, saya nanya sama Maulana, yang kemana tahu larinya? Dia nggak ngerti tentang ilmu pemerintahan. Paham itu? Lanjut ya. Wa amma adabu ma'ustadi, adapun adab seorang murid, kembali pada muta'alim. Adapun adab seorang murid ma'ustadi bersama gurunya, apa tuh? Minha, di antaranya, minha, sebagian di antaranya. Minha ini kalau bahasa namu namanya minha litaba'in, artinya sebagian. Sebagian dari adab-adab seorang murid kepada gurunya adalah, pertama, ayya'taqidah, bahwasanya dia meyakini, seorang murid itu mesti meyakini
anna fadlahu, bahwa keutamaan guru, gurunya kembali kepada muallim, ya, kepada ustaz, bahwa keutamaan guru itu akbar, dia lebih agung, lebih besar keutamaan guru daripada min fadli walidaini, daripada keutamaan kedua orang tuanya ada di atasnya. Ini adab seorang guru itu adalah dia mesti yakin bahwa dia mesti lebih menghormati gurunya daripada kedua orang tuanya. Ini adabnya nih. Oh gitu, iya. Iskandar Dzulkarnain dalam Muqaddimah Ta'limul Muta'allim dinyatakan, apa kata seorang bertanya kepada Iskandar Dzulkarnain, wahai Iskandar Dzulkarnain, lima ada tu'addimu ustaz, kenapa engkau lebih mengagungkan, lebih menghormati gurumu min abika daripada kedua orang tuamu? Kenapa sih kau lebih hormat sama guru daripada orang tua? Apa kata dia? Kata Iskandar Dzulkarnain mengatakan, li'anna abi, karena ibuku atau bapakku yang zilni minas sama ilal ardh, dia menurunkan aku dari alam arwah ke alam bumi, ya, alam arwah mengandung lahir ke bumi, betul nggak? Ini cuma itu tuh, kalau bapak ibu saya cuma mengeluarkan saya dari alam roh sampai alam kandungan ke bumi. Tapi kata Iskandar Dzulkarnain, wa inna ustadi, bahwa sesungguhnya guruku yang yarfa'uni minal ardh ila sama. Kata dia. Tapi guruku, kata Iskandar Dzulkarnain, dia mengangkat derajatku dari alam bumi menuju alam keabadian, alam surga. Dia yang ngajarin aku kenal Allah, dia yang ngajarin aku kenal Rasulullah, dia yang mendidik aku agar aku kenal kepada seluruh ilmu-ilmu yang ada di dunia ini sehingga aku masuk ke dalam surga. Maka guruku, kata Iskandar Dzulkarnain, lebih aku hormati daripada ayah dan bundaku. Ini ada begitu. Kenapa begitu? Li'annahu, karena bahwasanya yurabbi, seorang guru itu yurabbi, mendidik aku, rohau akan rohnya. Jadi dia mendidik rohnya seorang murid. Bukan bapak yang didik murid, bukan bapak yang didik anak. Rohnya itu bukan bapak. Bapak nggak tugasnya nyari duit, betul nggak? Nyari nafkah pagi malam pulang punya duit banyak, nyekolahin. Tapi guru yang ngajarin muridnya, sehingga muridnya bagaimana dia bisa sholat, dia bisa rukuk sempurna, dia bisa sujud sempurna, dia bisa tumanina dengan sempurna, dia kenal ilmu Allah yang luas wawasan keagamaannya, maka dia disitulah yang bisa mengangkat derajat dia dari alam dunia menuju alam keabadian. Jadi adabnya itu kudu hormat, lebih hormat sama guru daripada kedua orang tua kita. Begitu kata pengarang kitab Taisirul Khalaq. Wa minha, di antara adab seorang murid kepada guru apa? Al-wudu, artinya al-wudu, tunduk amamahu, di depannya. Kalau lagi diri nih, kalau guru diri, kita baru diri. Jangan kita diri duluan baru guru diri duluan, guru belakangan. Jangan. Guru bangun, kita baru bangun. Jangan kita bangun duluan, guru belakangan. Jangan. Tunggu guru bangun dulu, guru bangun baru kita bangun. Kalau jalan, jangan pernah kita jalan kita di depan guru, gurunya belakangan. Kalau Rasul beda lagi. Rasul ketika musuh di depan, musuh kelihatan di depan, Rasul paling depan. Semua sahabat di belakang. Kenapa Rasul nggak mau? Andai kata harus mati, Rasulullah duluan. Begitu. Hebat tak Rasulullah. Kalau ada musuh di belakang, Rasulullah paling belakang. Nah, sahabat-sahabat semua jalan di depan. Saking beraninya sifat saja'ah Rasulullah SAW. Sifat keberanian Rasulullah. Kan sahabat semuanya muridnya. Gitu. Makanya mereka begitu takmin kepada Rasulullah sebagai gurunya. Wal julusu bidarsi, dan duduk bidarsi dalam pelajaran
pelajarannya bil adab dengan adab. Kalau lagi ngaji, duduk. Duduknya pakai adab. Bagaimana adab? Duduknya adab. Ini semuanya beradab duduknya. Kecuali kalau duduknya begini nih. Saya contohin. Ini pada begini, ngaji begini. Ini kurang adab. Orang murid. Gimana caranya? Duduk. Sila. Kalau pegel, boleh ke belakang gitu. Itu kayak berarti mami. Berarti masih bil adabi, pakai adab. Pakai akhlak. Kalau lonjor, akhir itu depan guru, lonjor kurang sopan. Tetapi kalau memang ini minta izin Pak Guru atau muallim atau syekh, ya, itu kan bahasa guru kalau di Mesir itu syekh, ya. Saya mau maaf kaki saya, atau apa namanya, ram, saya izin mau lonjor, izinkan silakan. Jangan tiba-tiba malah lonjor begitu, ya kan? Kurang sopan. Paham? Nah gitu. Wa husnul isgha'i, dan baik mendengar ila ma yaquluhu, kepada apa yang dikatakan oleh seorang guru. Jadi kalau guru lagi ngomong, dengerin. Jangan dangak. Maksudnya tunduk dengerin. Husnul isgha', sebaik-baik pendengaran. Kita dengerin guru ngomong apa. Gitu. Itu namanya adab, akhlak seorang murid kepada guru. Wa minha, di antara akhlaknya lagi apa? Tarkul mizah, meninggalkan bercanda. Jangan bercanda sama guru. Ya kalau sekedar nggak apa-apa. Tapi kalau sampai gitu tuh, guru sampai kepak, mampus kali gitu tuh. Itu namanya nyelonjong sama guru. Biarpun gurunya mudahan, muridnya lebih tua, tapi lihat Abu Bakar lebih tua. Terus apa lagi? Murid-murid Rasulullah lebih tua banyak, tapi mereka sangat tunduk. Laisa minna man lam yarham saghirana, kata Nabi. Bukan golonganku, kata Nabi, orang yang tidak menghormati, menyayangi yang lebih kecil. Walam yuqir kabirana, dan tidak menghormati yang lebih besar. Jadi artinya seorang murid kepada gurunya, kepada orang tuanya, dia mesti hormat dan ta'zim. Paham ya? Paham ya? Nah, jangan ngomong manggil namanya. Bapak kita namanya Udin, anak manggil lagi Den, jangan. Nggak boleh. Ada orang yang begitu tuh ada. Manggil namanya aja. Abi Muslim. Ada nggak orang sama anak sama orang tua manggil misalnya panggilannya misalnya bapaknya namanya Udin. Anaknya manggil Den, Bunda Den. Ada nggak? Ada nggak? Saya pernah dengar waktu saya kecil ada yang begitu. Ini orang tua karena tidak punya ilmu, nggak bisa ngedidik anaknya. Kalau anak kita begitu kita colok matanya kan. Masa manggil namanya aja orang tua, betul? Nah, sama guru jangan apa? Tarkul mizah. Jangan tarkulannya meninggalkan bersenda gurau, bercanda. Jangan bercanda sama guru. Sopan, ta'zim. Supaya apa? Supaya kita dapat keberkahan ilmu. Kalau berkah ilmu itu nanti efeknya kemana? Efeknya nih kemana-mana. Kalau berkah ilmu itu efeknya kemana-mana. Rumah tangga tentram, anak pada jadi orang, pada jadi ulama. Anak pada berkah hidupnya, rezeki tidak kebangetan susah. Itu efek berkah. Dari apa? Dari kita ta'zim kepada guru-guru kita. Pengen nggak rumah tangga enak gitu, rasa rezeki gampang banget gitu, mau nggak? Nah salah satunya ini, jangan suka harus hormat ta'zim sama guru-guru kita. Ya. Wa alla yamdaha, dan tidak boleh yamdaha memuji seorang murid wairahu kepada selainnya minal ulama, ini daripada ulama bihadratihi, di depan gurunya, mukhafatan, karena khawatir ayyamhama, bahwa memahami ustadznya itu annahu yadumu, bahwa si murid tadi yadumu mencelak dirinya, mencelak gurunya. Jadi gini, wa alla yamdaha, seorang murid tidak boleh memuji ghairau, selain gurunya, minal ulama, daripada ulama-ulama lain bihadratihi, di depan dirinya. Jadi gini kalau bahasa kita lah, datang di muridnya ngobrol, ngomong begini, guru, saya kemarin kan ke pesantren anu ya, saya ketemu sama Kiai anu, itu ternyata luar biasa ilmunya, apa juga bisa. Itu di depan gurunya dia ngomong, bahkan ya itu yang ngajar dia banyak banget,
dari mana aja datang untuk ilmunya. Enggak, di sini mah nggak ada yang kayak dia. Padahal dia ngomong di depan gurunya, dia belajar sama gurunya, tapi dia ingin muji ulama-ulama lain di depan gurunya, seolah-olah itu meredupkan cahaya ilmu gurunya di depan matanya. Ini nggak boleh, adab tuh. Kalau dia memuji gurunya, puji gurunya, tapi jangan pernah memuji guru orang lain di depan orang lain, di depan gurunya itu. Seolah-olah dia sedang meredupkan ilmu gurunya di depan matanya. Jadi seolah-olah dia mengecilkan. Kalau bahasa kita mah dia pinjam orang lain untuk nampar gurunya itu. Pinjam ulama nama itu tuh untuk nampar depan gurunya itu. Jangan dong. Jangan pernah ngebandingin ulama satu dan ulama lain, enggak boleh. Aman Nabi itu enggak boleh. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jangan kamu membedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Karena semua nabi dan rasul itu sudah dimiliki atau sudah mempunyai kelebihan masing-masing. Jangan, ulama mah, ini hebat. Ulama ini mah, tidak ada apa-apanya. Jangan, karena Nabi mengatakan bahwa semua ulama-ulama itu punya kelebihan masing-masing. Likulli syai'in maziyah. Tiap-tiap sesuatu memiliki kelebihan masing-masing. Di Solo lemah, tapi kuat di bidang ini. Di sini lemah, tapi kuat di bidang ini. Saling mengisi satu sama lain. Betul? Nah, jangan pernah tuh ngomong, kalau Burono mah kayaknya orang bisa dah. Tapi kalau Burono bisa, kita udah ada di situ tuh keberkahan kabur mana tahu. Paham? Wa minha di antara adab seorang murid kepada gurunya, Allah yusaddahu, bahwasanya seorang murid tidak menutupi al-haya'u, rasa malu, anis su'ali, daripada bertanya amma la ya'rifu, dari apa-apa yang dia tidak ketahui. Seorang murid jangan malu nanya. Kalau dia nggak bisa, dia nanya. Makanya kenapa taklim malam Sabtu saya buka lebar-lebar untuk bertanya. Barangkali ada simpanan di hati yang pengen, mungkin yang belum tahu hukumnya, maka nanya. Kalau biasanya kalau pelajaran fikih itu ramai yang nanya. Tapi kalau pelajaran begini, kadang-kadang nanyanya orang pengen apa tuh? Ya karena bukan hukum. Ini kan kaitan dengan akhlak, ya kan? Nah, akhlak mendengarkan gitu ya, kita pakai. Tapi kalau kaitan dengan fikih, hukumnya perlu begini. Lalu bagaimana orang yang begini? Maka banyak kita pertanyaan-pertanyaan akan muncul. Ya. Ya. Sedikit lagi ya. Wa amma adabuhu, dan adapun adabnya seorang murid ma'al ikhwani, sama teman-temannya nih. Teman seperjuangan, teman sepengajian. Faminha, di antara adab-adab seorang murid kepada teman-temannya, kepada satu perjuangannya, teman-teman sekelasnya, ihtiramuhum, artinya apa? Menghormati mereka, saling menghormati satu sama lain. Pak RT Rifai menghormati Bang Tenjoy, Bang Tenjoy menghormati Pak RT Rifai, saling menghormati, saling menghargai. Ini namanya adab. Padahal misalnya gini, kata Pak RT, kata Bang Tenjoy gini, pinteran gua Pak RT Rifai mah, misalnya gitu, kata RT Rifai, pinteran gua, tapi tidak pernah itu semua dibuang jauh-jauh, dia merasa sama-sama kita di sini. Saling menghormati mereka. Watarmu ihtiqari wahidin, dan meninggalkan ihtiqar. Ihtiqar itu meninggalkan hinaan, ejekan, penghinaan. Jadi kita jangan menghina. Lu apaan sih? Bisa apa lu? Bisa apa-apa? Jangan mau malu, pantas lu ngomong. Gitu tuh. Lu bisa apa sih? Jangan. Jangan pernah nyepelein orang loh. Jadi Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i pernah diejek, bukan diejek, diolok-olok sama ulang-ulang besar. Kamu sama dia, emang dia siapa? Kamu lagi hormat sama dia. Kata Imam Syafi'i, enggak. Dulu aku pernah bertanya tentang suatu ilmu sama dia. Ilmu apa dia? Kok kamu sehormat sama dia? Itu satu ilmu. Dia padahal dia orang biasa. Tapi Imam Syafi'i pernah nanya suatu ilmu yang orang lain nggak bisa. Tapi apa orang yang dikatakan oleh ulama satu nggak ada harganya, justru pernah ngajar ilmu satu huruf atau satu ilmu kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hormat yang luar biasa. Luar biasa.
seorang minhum di antara mereka. Jadi jangan menghina salah satu atau salah seorang di antara mereka kepada teman-temannya, jangan dihina. Jangan merendahin teman-teman kita. Wa tarkul isti'la'i alaihim, dan meninggalkan isti'la', artinya isti'la' itu merasa lebih tinggi alaihim atas mereka. Misalnya Tamrin merasa, wah gue lebih tinggi dari teman Badri. Misalnya begitu. Gue mah sampai anaknya satu, Badri mah sampai SMA doang. Itu gak boleh begitu. Kita gak boleh merasa lebih tinggi daripada sahabat-sahabat kita. Sebab dibalik ketidakmampuan dia dalam bidang ilmu itu, tapi dalam bidang yang lain dia punya keistimewaan. Jangan dikira orang gila gak punya apa-apa. Dia punya kekuatan luar biasa. Apa? Gak mudah masuk angin. Betul nggak? Telanjang bulat di berapa baik? Apa pernah masuk angin dikerokin? Belum pernah kita lihat orang gila dikerokin, ada mah? Agak ada tuh kita mah. Ada kipas, udah pakai jaket, kipas ini masuk angin. Dok. Tuh kita kelemahan kita. Orang gila. Dia udah hamil hujan, ada dikerok-kerokin, udah masuk angin, itu kelebihannya. Wa minha, di antaranya lagi akhlak pada saudara-saudaranya, teman-temannya, Allah yaskhara. Jangan pernah mengejek, menghina, membulilah bahasa sekarang. Bibadil fahmi, dengan lambatnya pemahaman teman kita, minhum di antara mereka. Jangan pernah mengejek, lo begitu aja orang ngerti. Apa diajar 3 kali? Gimana sih goblok banget lo? Jangan. Enggak boleh begitu. Wa alla yaqra'an, tidak boleh merasa bahagia. Ida wabbahal ustadu, apabila wabbahal menegur. Siapa yang menegur? Al-ustadu, guru menegur teman-teman kita. Ba'dal qasirina, sebagian al-qasirina, teman-teman yang melakukan kesalahan. Jadi gini, kalau teman tuh melakukan kesalahan, ditegur sama guru, dimarahin, kan kita gini, saya enak loh, pas gurunya, kamu bilang besok jangan gitu lagi ya. Ini nggak boleh cara hukum agama, haram ini hukumnya, tahu nggak? Kemarin begitu, pas gurunya datang, mengenak. Ini nggak boleh. Nanti kita nasihat. Udah, sabar ya. Ini semua apa kata-kata guru benar, semua benar, kita yang salah. Nanti yang salah, nanti guru sama guru. Tuh, yang ini mengenak. Ini jangan, nggak boleh. Ya, ini ada, nggak boleh. Yang terakhir, fa inna dzalika, karena yang demikian itu, perbuatan tadi itu mengenak gitu, dia merasa tenang kalau saudaranya, teman-temannya ditegur, dimarahin sama guru. Karena yang demikian itu termasuk apa? Asbabul bukti, sebab-sebab terjadinya bukti kebencian, wal adawati, permusuhan di antara sesama teman. Jadi teman kita kata gitu, kok dimarahin, guru jadi maki lagi mulu, ajar banget ya, kita buat kumpul lapangan loh. Jadi berantem kan? Nah itu. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan belajar hukukul walidain, durhaka sama orang tua. Bagaimana yang dimaksud durhaka? Ada di dalam kitab ini. Insya Allah. Jam 1, jam 21 lewat 7 menit.